Bos, alon-alon ae. Aja banter-banter. Raito, nanti malah nggak ketemu lagi. Nggak ketemu apaan nih? Nggak ketemu sama si Rani. Nanti terakhir malah jatuh, Mas Bos. Bos, truk, Mas Bos. Mas Bos. Bono mana ya? Dia mau jadi ikut nggak sih? Atau dia mau tetap tinggal di kampung ya? Pak Mas, mandek sih. Sepeda motor, pedagang, kowe ora oleh mlebu. Nggak boleh masuk sana. Nggak boleh. Sebentar aja Pak, saya cuma mau ketemu sama pacar saya lagi. Pula saya nggak mau berdagang di sini. Nek udah pedagang lagi apa? Kerupuk, ono mie, ono jagung. Wis lewat kono wae Mas, lewat kono wae. Ini buat berdagang Pak. Nah iya kan. Nek jualan gini namanya apa? Pedagang, Pak E. Lah nek sing pembelinya namanya siapa? Yo pembeli toh, Pak E. Pokoknya lewat sana aja. Kalau orang yang robos namanya apa Pak? Penerobos, Mas Bos. Ngomong. Loh, Bos. malah berbicara dulu, Pak. Bono, aku senang akhirnya kamu memutuskan untuk ikut aku ke Jakarta. Ayo bawa tas kamu, Nok. Ayo, No, bawa tas kamu. Kamu jadi ikut aku, kan? Enggak, Ran. Aku lebih memilih untuk tinggal di kota tercintaku ini, di Wonosobo. Aku lebih baik membantu-bantu di kampung. Aku nggak akan ikut kamu ke Jakarta. No, aku kan sudah bilang berapa kali sama kamu. Kalau kamu tetap tinggal di desa, kamu gak akan pernah jadi apa-apa, No. Paling kamu bakal jadi petani. No, kita berangkat bersama ke Jakarta. Kita gapai mimpi kita berdua, No. Mimpi aku, mimpi kamu, mimpi kita bersama, No. Aku sudah pikirkan matang-matang semuanya. Dan ternyata aku lebih cinta sama tanah kelahiranku ini. Aku akan tetap di Wonosobo. Ya sudah, kalau memang itu keputusan kamu, No. Tapi jangan salahkan aku jika aku dapat yang lebih baik di Jakarta, No. Aku turut seneng kalau kamu ngedapetin apa yang kamu impikan. Aku pergi, No. Kamu hati-hati ya, Ran. Ayo ikut ke kantor. Wis diomongin ayo di sini itu dilarang. Ayo ikut ke kantor. Ke kantor ayo, ikut ke kantor kamu. Ke kantor ayo. Ini loh Pak. Ayo.
Mbak, wis tekan ini kantornya. Bener mas. Iya bener, balai penelitian di Wonosobo ya cuma iki satu-satunya. Ntar kalau salah gimana? Alah saya orang sini Mbak, nggak mungkin salah lah. Apa sih? Bener ya? Iya. Makasih ya pak. Selamat kantornya ya? Salah nggak sih? Coba deh. Mbak April ya? Iya. April. Selamat datang Mbak, selamat datang di Wonosobo. Saya iya, kenalin, saya Retno. Retno. Iya enggak. Saya cuma mau tanya nih, saya salah alamat nggak ya? Wow, enggak Mbak, emang ini alamatnya, ini kantornya. Ya keadaannya seperti ini, maklumlah Mbak. Moga-moga masuk-masuk Mbak. Tadi itu aku kesel banget Mas Bos. Masa kita diseret-seret kayak copet gitu? Ya udahlah, mau kita kan juga nggak tahu kalau ada peraturan motor nggak boleh masuk ke dalam terminal. Ya tapi caranya Mas Bos. Udah, kan bawa masuk. Ya Mas Bos. Mak, ini sekalian dibawa ke dalam, Mak. Jangan bikin kopi Mas Bos. Gitu aja kamu perhitungan. Aduh, dari mana aja toh kalian ini? Lah ngomong cuman ke pasar aja kok dari pagi sampai siang gini baru pulang. Lah yo bisa nggak buka nanti warung kita. Bisa pergi semua langganan kita. Kemana aja? Dari terminal Bu, Mas Bos. No, ibu kan sudah bilang. Nggak usah lagi kamu paksa-paksa Rani untuk tetap tinggal di sini. Kalau dianya udah keras kepala mau ke Jakarta ya sudah biar aja. Lagian dia kan pacar kamu bukan. Calon istri juga bukan. Kenapa kamu yang repot? Iya, Bu, tapi Rani itu... Apa meneh? Temen kecil kamu. Itu kan dulu. Sekarang ini kalian udah sama-sama dewasa. Udah bisa memilih mana yang baik, mana yang enggak. Yo wis toh ben wae. Wis, yuk. Kita makan siang. Udah Ibu siapin itu. Ayo. Kamu itu ngapain sih pakai bilang-bilang segala sama Ibu? Memang kenapa tuh Mas Bos? Emangnya kenapa? Kamu nggak tahu apa kalau Ibu udah marah? Apalagi kalau masalah Rani. Iya Mas Bos, maaf Kelepasan Mas Bos. Kelepasan kamu itu nggak mulut, nggak kentut, suka kelepasan. Nih pegang nih. Ya, saya emang nggak perlu meja kayak gini. Orang kebanyakan juga kerja di lapangan. Mbak, emangnya Mbak mau di lapangan terus? Lama-lama bisa akrab sama ulet kubis loh Mbak. Bisa aja kamu. Oh ya Mbak, rencana mau tinggal di mana? Udah dapet kosan kok. Kapan nyarinya Mbak? Kebetulan yang punya kosan tuh masih teman lama ibu saya. Oh, gitu ya. Kamu lagi sibuk gak sih? Enggak tuh. Kalau gitu nanti kamu bisa anterin saya ya. Oh, siap Mbak. Jadi ada mau kos toh, Bu? Yo jadi toh. Makanya ini lagi Ibu siapin semuanya. Hati-hati toh. Darahnya perempuan ayo Mas Bos. Saya ngarep ngekos di sini. Bus, kowe iki kerjaannya komentar wae. Kos kan ndang diberesi kamarnya. Emangnya kenapa harus terima kos toh, Bu? Ya ndak apa-apa toh. Lagian kamar kita itu kan kosong, ndak ada yang pakai. Kan sekalian bisa nemeni ibu. Lagi pula ibu bisa bantu teman lama ibu juga toh. Ya udah, ini udah siang loh. Sana berangkat. Sini anduknya biar ibu jemur. Kan udah lama nggak Mak, dijemurin. cepet, Mak! Mas Bos.
wes hati-hati ya, Lin. Aja ngebut-ngebut. Nang dalan akeh pedatan. No, kita makan dulu kali ya. Ya makan apa tuh, Mbak? Aduh, apa ya? Aduh, apa aja deh, No. Saya kan juga baru di Wonosobo, jadi nggak tahu deh makanannya apa. Wah, banyak sih Mbak kalau makan di sini. Tapi saya bingung mau nawarin Mbak apa. Takutnya Mbak nggak suka nanti makan desa. Ya, No. Sebelum saya kesini kan juga saya udah perhitungin semua resikonya. Jadi ya udah, saya harus terbiasa sama apapun kan. Ya udah gini aja deh. Kamu pilih apa aja, nanti saya tinggal ngikut. Oke, sip Mbak. Monggo, tak cariin yang enak. Oke. Oke. Monggo, Bu. Oke. Sono. Halo. Oke. Yo. Oke, Mbak. Yuk, Mau kemana, Mas Bos? tinggal sebentar ya, Bu. Di sini rame loh, Mas Bos. Mas Bono, aku miongkol 2 ya. Oh, iya, Bos. Oke, Mbak. Aku cuma sebentar aja, aku mau ke bank, ambil di restoran. Ya wes, berarti Mas Bos. Mas Bos. Cintaku yang pertama dalam hidup ini. Mas, ini! Tas saya ini, Pak! Kenapa tuh? Kau lihat apa tas saya nyangkut tadi? Saya tahu, emangnya saya sengaja apa? Matanya dikemanain? Mata ini tadi nyangkut nggak lihat apa? Tau nggak saya keseret-seret gimana? Tanggung jawab. Yo, tapi nyatanya nggak keseret tuh. Kan saya bilang kalau keseret gimana? Paling cuma lecet sedikit doang. Lecet sedikit, lecet bisa infeksi juga, Mas. Suka gampangin hal-hal kecil ya? Ya Mbak, udah. Enggak, No, belum, No. Tanggung jawab lah. Udah lah Mbak, nggak usah diurusin. Gua apalin muka lo ya, lihat kalau ketemu lagi. Gak usah marah-marah gitu tuh apa toh? Wah, masih ngeliatin, lihat aja nih. Ini udah Mbak, ayo. Cuma kepanasan goblok. Semua orang cuma panas. Nggak enak ya Mbak? Di sini nggak enak, No. Ya maaf Mbak, habisnya saya bingung ya mau ngajak Mbak makan mana lagi. Ntar dulu dong, kan boleh saya ngomong. Ini sih nggak enak, No. Tapi enak banget. Yang benar Mbak, Mbak suka? Lalu, serius deh. Sama Mbak, saya aja pengen nambah lagi nih. Mas, ini deh. Ya, Mbak. Mau tambah? Cuma mau tanya aja. Ini bikinnya gimana ya, Mas? Enak banget deh, ini pakai saus kental gini. Saya nggak tahu ya, Mbak. Karena yang punya sedang pergi. Ya, tapi kalau Mbak mau tahu, Mbak tunggu aja. Karena yang punya sedikit lagi juga pulang, Mbak. Gak usah, saya juga pasti bakal sering banget balik sini lagi. Nanti aja deh. Kasih ya. Iya, Mbak. Nah, enak banget, Nak. Mbak, aku aja Mbak. Wah, oke, saya bakal betah nih di sini. Wah bagus tuh Mbak, barangkali aja dapat sampai di sini. Ya, nggak segitunya juga kali. Ya saya bilang kan barangkali. Itu kan nanti nggak mesti dapat toh Mbak. Iya sih ya. Ya beginilah keadaan rumahnya. Maklum di desa. Semoga nanti kamu betah ya nak tinggal di sini. Wah, saya mau pasti betah, Bu, di sini. Udaranya sejuk banget. Nyaman banget ya, Bu? Ya syukurlah kalau kamu betah di sini. Tenang aja Bu, Mbak April tuh pasti betah. Tadi aja dia udah kesengsem sama Miongklo. Oh iya? Iya, Bu. Senang miongklok juga toh? Enak ya, Bu, miongklok.
Lain kali kamu harus coba buatan ibu. Ya sudah, sekarang kita lihat kamarnya dulu ke dalam. Iya, Bu. Ayo, ayo, monggo, monggo, monggo. Makasih ya, Bu. Monggo. Nah, ini kamarnya, Nak. Dulu ibu kamu kalau datang ke sini ya tidurnya di kamar ini. Ngomongin ibu sih jadi kangen sama ibu. Walah gitu toh. Ya sudah, anggap saja ibu ini ibu kamu sendiri. Rumah ini juga rumah kamu ya. Ya, Bu. Ya wes, sekarang ibu tak ke belakang dulu. Mau apa? Teh anget, apa wedang jahe? Biar badan kamu itu nanti seger gitu ya. Apa aja, Bu, terserah. Kamu juga mau? Oke, boleh Bu. Ya sudah ya, ibu ke belakang dulu. Gimana Mbak? Mau diberesin sekarang? Enggak, nanti aja saya sendiri yang beres-beres. Oh iya, udah. Kalau Mas Bos itu tinggal di Jakarta, Mas. Saya yakin, Mas. Mas itu sudah duduk di kursi empuk dan ruangan dingin, Mas Bos. Mo, mulai lagi kamu ngomong soal Jakarta. Loh, bener, Mas. Soalnya, Mas itu kan punya ijazah tinggi toh. Penampilan lumayan. Mas itu cepat maju kalau tinggal di Jakarta, Mas Bos. Kamu itu udah kebanyakan dengar omongan orang soal Jakarta. Nggak semuanya yang kamu dengar itu benar. Loh, kalau semuanya itu benar, apa Mas Bos itu nggak nyesel? Nyesel? Walah, Mo. Jadi seorang laki-laki itu nggak boleh ada kata penyesalan dalam setiap keputusan yang diambilnya. Iya, Mas Bos. Lah, tapi kan nganu, Mas Bos. Udah, nggak pakai tapi-tapi. Udah jelas kan semuanya? Udah kamu nggak usah ngomong lagi. Juga mulutmu pakai tempe kamu ngomong. Sayang, Mas Bos, aku, Mas. Kalau enggak saya balas pakai ini. Jam malam begini kok belum pada pulang. Kemana aja toh ini anak-anak? Apa tadi di warung itu sepi apa ya? Kemana aja Tono? Kok sampai malam begini? Iya Bu, tadi bersihin warungnya dulu, soalnya nggak enak kalau dilihat pelanggan warungnya kotor. Oh gitu toh. Kowe arep neng ndi kowe? Arep ngopo kowe? Yang aku sudah datang, Bu. Terus nek wis teko kowe arep ngopo? Yo pengen lihat toh, Bu. Ayo pandai. Apa sih? Udah sana, pulang mandi. Mbumui lho wis kecut ngene kok. Udah. Tapi kalau saya sudah mandi boleh kesini lagi? Enggak. Sebentar aja, Bu. Ora, wis ora. Saya pengen kenalan aja. Wis ora. Mas Bos. Sekarang Mas Bos. Iya Mo, hati-hati ya Mo. Yo Mas Bos. Loh, iki kenapa toh? Bukannya cepat mandi terus istirahat malah ngelamun nggak karuan kayak gini. Apa terus dipikir ke? Apa kowe isih mikir ke Rani ya? Udah kok Bu, saya nggak mikirin Rani. Oh ya sudah, kalau nggak mikir. Sudah sana, cepet mandi. Terus makan, udah ibu siapin itu di dalam. Iya Bu. Sepi. Duh, piye? Apa ada yang kurang? Oh, nggak ada, Bu. Udah cukup semuanya. Oh ya sudah, jangan lupa habis ini makan ya. Aduh, Ibu repot-repot segala. Nggak, saya kan cuma mau ngekos aja, Bu, di sini nggak pakai pesan makan. Nanti takut nggak sanggup bayar, Bu. Ya nggak apa-apa toh. Lagian kan kamu baru aja datang di sini, pasti nggak tahu mau beli makanan di mana. Mau makan di sini juga ibu nggak apa-apa kok, ya? Iya, makasih, Bu. Yalah, listrik kok mati lagi.
Apa dikirane rakyat ki ora iso mbayar ngono apa ya? Lah aku ki lak yo mbayar to iki. Sebentar ya, Nak. No, Bono. Tolong bawa sendarnya ke sini, No. Aduh, jangan peteng ini. Kebiasaan nih. Pasti setiap jam segini mati lampu. Padahal tarif naik terus, tapi pelayan tidak pernah diperhatikan. Itu dia. Lho, neng ndi to yo bocah iki? Cuman suruh ngambil lampu senter aja kok ya setahun lamanya. Maaf ya, Nak. Ibu tuh nggak bisa ngambil, soalnya mata ibu sudah nggak begitu awas. Oh, ya udah kalau gitu saya aja Bu yang ngambil. Loh, memangnya kamu tahu tempatnya? Ya nggak tahu sih Bu, tapi daripada nanti Ibu nunggu lama, mending saya cari aja Bu. Oh ya sudah, itu lampunya ada di atas lemari dapur, deket rak-rak piring itu loh ya, di sana ya. Di belakang Bu ya? Ya. Hati-hati Nak. Gelap, hati-hati ya Nak. Ya Bu. Mati juga sih. Kamu? Ngapain kamu di sini? Lo ngapain di sini? Lo ngikutin gua kan? Lo ngikutin gua kan? Loh, ini rumahku kok. Sini. Walah, no. Kamu sih nggak hati-hati. Udah hati-hati gimana toh, Bu? Itu tadi cuma kesalahan teknis aja. Bono mana tahu kalau dia ada di depan Bono tiba-tiba. Orang dianya juga menyelonong aja kayak semprol nyalir pelumpang. Enggak kok Bu, salah saya. Tadi saya nggak hati-hati Bu. Nak, ini anak ibu, namanya Bono. No, ini Nak April yang kos di sini. Dia ini anaknya teman lama ibu. Jadi kamu harus jaga dia seperti adik kamu sendiri ya. Loh, ibu kan tahu sendiri. Bono kan nggak mau punya adik. Yalah, kamu tuh piye toh ya? Ya bukannya adik beneran, tapi kamu harus tetap jaga dia, gitu aja, titik. Iya, Bu. Bono pasti bakalan jaga dia. Assalamualaikum. Nuwun. Mas Bos. Bu. Ada yang ucap salam kok enggak ada yang jawab tuh Mas Bos, Bu. Waalaikumsalam. Loh. Ini Mbak yang tadi siang makan di warung loh. Sudah nemu yang punya warung toh, Mbak? Monggo, Mbak. Kalau Mbaknya pengen tanya-tanya tentang mie ongklok, silakan tanya sama Ibu atau Mas Bos. Ini pakarnya, Mbak. Iya. Nah, yang ngekos kemana, Bu? Mau apa kamu tanya-tanya? Wah, Ibu ini loh. Ibu ndak ngeliat, Bu. Dandanan saya sudah ngepol gini. Saya pengen kenalan toh, Bu. Ya toh, Mas Bos? Nak, kamu mau kenalan sama wedus gembel yang baunya apa kayak gini? Jadi Mbak ini nggak kos, Bu? Oh, April. Tomo, Mbak? Iya. Udah, jangan cengas-cengas saja kamu. Udah ikut aku pergi yuk. Loh, ini kan di Mas. Kenalannya belum selesai, Mas. Udah, Bu. Aku keluar dulu sebentar ya. Elah, kenapa gue harus tinggal di rumah orang yang bikin gue kesel pertama kali gue sampai di Wonosobo lagi So kok tiap hari gue harus ketemu dia? Aduh, sial banget gue, sial asli. Cintaku yang pertama dalam hidup ini.
Bos. Sun ya, Pak. Coba. Mau. Kamu nyuruh bawa sesuatu ndak? Bawa apa tuh, Mas? Oh, ini pasti bawa pasar, Mas Bos. Kayak baru kali aja ke pasar, Mas Bos, Mas Bos. Enggak. Aku kenal banget nih baunya, ini bau parfumku nih. Ya siapa tahu aja ada yang pakai juga, Mas Bos. Memangnya bagus saja yang punya. Oh, ini baunya dari kamu nih. Iya, Mas Bos. Tadi aku cuma pakai sedikit, Mas Bos. Asem. Kalau udah kecut ya kecut aja. Ya kan pengen berpenampilan baru sedikit nggak apa-apa toh, Mas Bos. Ya tapi kan nggak pakai barang curian juga. Iya, Mas Bos, maaf. Saya cuma beberapa semprotan aja ya, Mas Bos. Cuma sekali nyecrot. Kamu itu mau cari perhatian sama April loh. Aku dikasih mandat sama ibu. Katanya aku suruh jagain April seperti jagain adikku sendiri. Walah, ada satpam baru toh. Sarjana kamu jadi satpam toh, Mas Bos, Mas Bos. Ada Mas Bos. Udah sana, kamu cari barang-barang keperluannya. Aku mesti ke kebun lagi habis ini. Iya, Mas Bos. Ya wis, tak belanja dulu, Mas Bos. Tunggu sini ya. Selamat pagi, Mbak. Gimana kosnya? Enak toh? Loh, Mbak, kenapa ya, Mbak? Enggak apa-apa. Saya kayak harus cari kosan baru deh. Pindah. Kenapa, Mbak? Perasaan tak lihat kosnya bagus deh. Udah bersih, nyaman, nggak jauh lagi dari sini. Kenapa ya, Mbak? Itu loh. Kamu ingat gak sih cowok yang waktu hampir nyeret-nyeret saya itu? Nah itu tuh ternyata anak yang punya kosan. Sama kamu tahu tempat mie yang kemarin kita makan? Nah itu juga punya keluarga dia. Masa, Mbak? Kok iso? Itu deh. Duh, apalagi tuh kalau dia ngeliat saya tuh ya, tuh rasanya kayak ngeledek banget gitu. Gak deh, saya pindah aja deh. Wis, Mbak, sik sabar sik wae. Namanya juga baru pertama kali toh. Dah, mendingan sekarang kita ke kebun. Kita lihat lahan yang mau jadi bahan percobaan kita. Ya, Mbak? Saya siap-siap dulu tapi ya. Oke, mari, Mbak. Waduh. Kok sepi banget ya? Ada kemana ini? Ini tanggal merah ya? Petani mana ada hari libur? Kayak pegawai negeri aja. Mas. Ini pada kemana ya? Kok sepi sih ini? Oh, sami tumut penyuluhan lapangan. Kok Mas udah ikut? Nah, saya baru dikabari ini baru mau sana saya. Kalau gitu kesana bareng sama saya aja. Ya. Sekarang bisa dilihat kan, ini kol yang pakai pupuk dan ini yang nggak pakai. Bisa kelihatan ya Pak ya, yang pakai pupuk lebih besar Pak ya. Nah, jadi sekarang pada pakai pupuk ya Bu, Pak. Jadi mau yang mana nih? Kol yang besar atau kol yang kecil? Besar. Iya. Nah ini juga nih contoh kol yang nggak pakai pupuk. Kamu yakin yang lebih besar itu nggak ada uletnya? Sini. Nih coba kamu lihat. Bukan cuma pupuk aja yang buat ini jadi besar. Tapi pertimbangan masa tanam dan variasi tanaman apa aja yang cocok untuk membuat tanah ini juga tetap subur. Bisa sebentar ya Bu, Pak. Sini yuk. Sebentar ya. Mana ini? Jualan Pak. Bapak, Ada Ibu, maaf ya. Mana
Kenapa toh? Kamu yang maunya apa? Mau apa sih, mau bikin kacau semuanya, ya? Loh, aku bukan yang mau mengacau. Kalau nggak mau ngaco terus tadi namanya apa? Lo tau gak sih, lo tuh udah bikin malu di depan orang-orang baru gue kenal, tau? Itu semua juga menjadi tanggung jawabku. Kamu lihat gak petani yang depan itu semua? Mereka itu menggarap tanahku. Makanya aku harus pastiin apa yang mereka tanam itu berhasil. Gue juga mau bikin mereka berhasil, tau gak? Ya kamu jelasin sejelas-jelasnya dong. Jangan sampai mereka mikir kalau pupuk itu adalah segalanya yang bisa secara instan mendapatkan untung yang besar untuk mereka. Ini desa, bukan di Jakarta. Jangan sampai nanti malah merugikan mereka. Udah. Loh, kamu mau kemana? Tunggu. Udah selesai nih diskusinya. Mbak ada apa-apa? Tadi itu Mas Bono ya Mbak namanya? Ya saya baru aja lihat di sini. Saya kan biasanya di kantor terus. Maklum lah. Itu yang kemarin ya Mbak? Iya. Dan saya harus tinggal di rumahnya. Kamu lihat kan orangnya kayak gimana, sombong banget. Saya tuh malu, tau gak, No? Tapi dia baik loh Mbak. Biasanya petani di sini tuh kalau ada kesusahan ya larinya ke Mas Bono itu. Baik, orang kayak gitu kamu bilang baik? Ya, karena Mbak belum kenal aja kali. Terus kamu tuh mau ngomong apa? Kamu tuh mau bilang kalau aku tuh harus lebih kenal sama dia gitu? Kayak sih gitu Mbak. Soalnya dia nantinya bakal bantu kita banyak loh Mbak. Saya yakin itu. Dia itu datang jauh-jauh dari Jakarta cuma buat panas-panasan doang lo mau di sawah. Iya Mas Bos. Pasti cantik banget Mas Bos. Semalam aja aku lihat dia itu cantik Mas Bos. Apalagi kalau kena sinar matahari langsung. Lumer. Walah ngaco kamu mau. Tapi aku itu salut loh sama dia. Oh, 10.000. Oke, terima kasih. Makasih ya Mas. Monggo. Aku salut loh, mau sama dia. Salut gimana tuh Mas Bos? Iya, aku baru lihat aja ada gadis kota mau datang ke desa cuma buat ngurusin masalah soal perkebunan. Oh ya. Gadis desa aja pengennya ke kota. Lah ini gadis kota pengennya susah-susah di desa. Wah aneh Mas Bos. Mas Bos, itu nggak usah dibungkus. Makan di sini katanya Mas Bos. Udah, nanti kamu bikin lagi aja. Nah, tinggal dulu sebentar ya. Wes, terserah Mas Bos aja. Saya kan cuma pegawai. Kamu jagain ya, Mo? Ya Mas Bos. Begini ini nih nasib jadi pegawai. Udah ganteng-ganteng nyentrik kayak gini. Kerjanya nyuci gelas, nyuci piring, asap. Ya Mas. Oke Mas. Nih, tak bawain nyongklok buat makan siang desa. Ya, podo-podo. Buat kalian juga ada nih. Ya. Bawa apaan tuh Mas? Aku bawa mie ongklok nih buat makan siang kalian. Oh bentar ya Mas. Oh iya. Mbak April, Mbak. Sini loh Mbak. Tuh loh, Mas Bono bawa makanan banyak buat kita. Ayo toh Mbak, buru kehabisan. Aku juga bawain buat kamu. Lapar? Masa sih nggak lapar? Ini kan udah jam makan siang. Oh, apa kamu nggak suka mie ongklok ya? Padahal enak loh, sayurannya seger. Ya wes, tapi udah tak buatin nih. Kamu mau makan atau enggak, ya itu terserah kamu. Kan Mbak, apa aku bilang Mas Gurunya baik kan? Makanya sih. Ngapain sih? Enggak. Mau lah, sana ambilin piring makanya buru. Ya udah deh. Kok orang metu-metu toh Bu?
Sopo? Ya gadis Jakarta nih toh Bu. Lah terus nek wis metu kowe arep ngopo? Ya pengen ngobrol-ngobrol Bu, kenalan. Satu kampung masa ndak saling kenal. Nggak perlu. Kok udah rapi kayak gini? Mau kemana, Nak? Enggak, ini Bu ada barang-barang yang mesti saya beli. Loh, nek malam-malam kayak gini tuh toko yang buka jauh loh. Biar diantar aja. Nah, Bu. Biar saya ngantar aja Bu. Sopo kowe iki? SIM aja nggak punya kok. Lah ini ada rahasia apa motornya yang mau kamu serahin? Wes ora ben Bono wae. No, Bono. Bu, nggak usah Bu, jangan nanti ngerepotin. Biar saya sendiri aja Bu. Enggak repot. Enggak apa-apa. No, Bono, cepet toh. Antar nak April, kasihan kalau malam-malam harus jalan jauh, ya? Nggih, Bu. Dah. Permisi Bu. Ya, hati-hati. Wes, hati-hati ya, nggak usah ngebut. Ini udah malam. Udah sana kamu pulang. Aku udah ngantuk, mau tidur. Sudah, pulang sana. Tidur aja, siapa juga yang ngelonin. Giliran susah nyuruh aku. Dan kayak gini aku didiemin. Kamu mau cari apa toh? Peralatan perempuan. Iya apa? Peralatan perempuan ya peralatan perempuan. Mau tahu aja sih nanya-nanya. Ya enggak, aku cuma takut salah aja. Ya udah, kalau gitu kamu tak bawa ke toko paling lengkap di sini ya. Siapa tahu semua yang kamu cari itu ada di sana. Ini setiap malam memang harus begini ya? Iya, di sini emang setiap malam sepi begini. Ramenya kalau lagi lebaran aja. Ya, emang anak mudanya pada kemana? Anak mudanya kebanyakan ke Jakarta. Mereka mencoba mencari mimpi di sana. Kamu ngapain di sini? Kenapa nggak ke Jakarta? Aku ke Jakarta. Udah. Kan kalau mau mencari mimpi ya harus di Jakarta. Di sini juga kita bisa aja kalau mau mewujudkan mimpi. Justru aku bingung sama kamu. Kenapa kamu lebih memilih untuk tinggal di desa kecil kayak gini? Aneh ya? Ya aneh aja. Mestinya kan kamu seneng tinggal di kota besar kayak di Jakarta. Rame. Ya kayak di sini sepi. Mau cari peralatan perempuan aja harus jauh-jauh. Loh, durung mulai ta cah iki? Nek sepisan suwek-suwek meneh kembange, tak jewer kupingmu. Apa kamu marah nggak boleh nganter nak April? Lah nek ana apa-apa sapa sing arep tanggung jawab? Piye toh? Diajak ngomong kok malah ngluyur kowe iki. Oh, dasar cah gendeng kok. Kalau dilihat-lihat si April tuh memang mengagumkan ya. Dia itu hebat loh. Dia rela ninggalin Jakarta demi mengabdi pada desa kayak gini. Bono, bantuin dong. Waduh, bedol desa iki. Ini malah ngeliatin aja, ayo bantuin ini. Nggak mau, aku di sini kan cuma suruh nganter kamu. Nggak ada disuruh buat bantuin ngangkat-ngangkat barang-barang ini. Iya tapi ini ribet banget, nggak punya perikemanusiaan banget sih. Masih lihat perempuan bobo gini didemin, ini bantuin ah. Udah. Sini. Ah jangan itu. Kenapa sih emangnya ada bomnya apa? Itu ada alat-alat perempuan. Tadi katanya suruh bantuin.
Itu yang itu aja tuh. Yang ini. Oh, ih, bukan. Di sini tak bawain. Jangan. Aduh. Udah, sini tak bawain Jangan semuanya. ini, tapi yang ini aja, jangan yang itu. Udah nggak apa-apa, udah sih. Jangan ya. Kan. Kamu sih ngeyel. Mau tak bantuin nggak mau. Ya udah jangan ngeliatin aja, bantuin kenapa sih? Ribet nih. Udah, aku takut. Dia ada barang-barang pribadi perempuan lagi. Ih, Bono. Bono bantuin dong. Udah. Bono Bono ini bantuin. Ya jadi cowok nyebelin banget sih. Bilangnya mau bantuin. Malah nyusahin. Nah semua cowok kayak gitu kali ya, nyusahin doang bisanya. Rese. Tapi kok gue ngerasa nyaman ya di sini ya? Kok aneh ya? Loh, kamu tuh udah mau berangkat, Tona? Iya, Bu. Apa nggak lebih baik sarapan dulu? Aduh, nggak usah, Bu. Nanti aja di tempat kerja. Oh, gitu. Iya. Ya sudah. Loh, apa Tono? Kayak ketinggalan, Bu. Kamu udah mau berangkat ya? Tak anter ya? Lah, memangnya kamu tuh nggak balik ke pasar lagi, Pak? Lah terus si Tomo sama siapa? Ya ntar balik lagi toh, Bu. Kan ke kantornya April lewatin pasar. Oh gitu. Ya udah sana sekalian anak April dianterin sampai ke kantornya ya. Enggak, itu mah tapi saya... Alah, nggak usah, nggak apa-apa. Kayak baru sepisannya lo dibonceng sama si Bono. Kan tadi malam sudah. Tuh, udah siang. Sana, berangkat. Iya, Bu. Permisi dulu, Ya, Bu. hati-hati ya di jalan. Ya. Apa meneh kowe iki? Makasih ya, Bu. Oh, berarti Rano sik ketinggalan toh. Rahasia perusahaan. Wah, jan pinter tenan anakku lanang iki wisan. Isi, Bu. Iya, wes kono, hati-hati. Wes hati-hati. Jangan ngebut ya. Iya, Bu. Ya, heeh. Hari ini kamu mau ke kebun sebelah mana? Main sih nanya-nanya. Emang semua perkebunan di sini punya kamu apa? Yonda, bukannya begitu. Siapa tahu aku bisa nganterin kamu lagi, ya toh? Oh, mau alih profesi. Udah punya warung mie ongklok, terus punya perkebunan luas, terus sekarang kamu jadi supir ojek. Ya, kalau penumpangnya cuma kamu seorang sih aku mau aja. Ih, gombal banget sih jadi orang. Kadang-kadang gombal itu perlu loh, untuk mencairkan suasana. Enggak. Kamu tadi ke rumah padahal nggak ada yang ketinggalan kan? Padahal cuma mau nganterin aku aja kan? Aku deh. Kalau iya emangnya kenapa? Orang dong. Gombal udah, norak udah. Tapi yang penting kamu seneng toh? Enak toh? Mantep toh? Ih, GR banget sih jadi orang. Udah gombal, norak, GR tuh. Kalau dicampur jadi opo ya? Jadi gila, tau nggak? Makasih ya.
Jakarta senyum-senyum dewe aneh ki. Udah pada datang. Ya udah toh Mbak, kita selalu pagi datangnya. Oh iya. Mbak, siapa tadi yang nganterin? Pacar baru ya? Enggak, pada lihat. Yo lihat no yo, orang kita dulu di sini toh yo. Kerja aja ya, kerja yuk. Kayaknya Mbak udah kena asmara mi akhlak nih. Duh, makan-makan. Retno, kita kerja aja ya. Iya Mbak. Cintaku yang pertama dalam hidup ini. Kalau emang kamu sakit, kamu ke dokter Gimo. Mo, jangan rusak suasana deh. Yang rusak suasana itu siapa, Mas? Kamu tuh ngomong apa sih? Ya biar aja toh, Mas. Biar ketahuan sekalian toh. Siapa yang rusak suasana? Saya atau Mas? Kok saya makin nggak ngerti ya, Mo? Yang ngerti itu cuma orang sadar, Mas. Se. Pasti kamu lagi punya perasaan gak enak ya sama saya? Siapa yang ngerasa enak, Mas, kalau ditinggal terus tidak jelas. Lama-lama, Mas, saya bisa solo karir di dunia mie ongklok ini. Oh, jadi ada yang ngerasa kesepian toh. Mo, kalau saya ini punya pendamping, kamu kan juga ikut seneng kan? Pendamping? Pendamping apa, Mas? Ya pendamping hidup lah. Masa pendamping main? Mbak Rani sudah pulang toh, Mas? Kok Rani sih, Mo? Bukan Rani. Lah terus apa, Mas? Kamu nih, pura-pura nggak tahu lagi. Mbak April. Wah, Mas ini benar-benar tidak konsisten dan tidak istiqomah. Kamu ini kok bobo konsisten segala? Di mananya nggak konsisten? Loh, Mas Bos sendiri tuh yang bilang kalau Mas Bos itu tidak suka gadis Jakarta. Nah sekarang ini Mas Bos malah pilih gadis Jakarta. Nah itu apa namanya, Mas? Retno, pekerja di sini selain berkebun, pekerjaan mereka apa lagi ya? Banyak Mbak. Ada yang jadi pegawai negeri, dagang di pasar, guru juga ada. April! April! Cariin pacar baru tuh Mbak. Kamu lagi sibuk nggak? Nggak juga Mas, ini juga udah selesai semua kok. Kalau kamu lagi tidak sibuk, kita jalan-jalan yuk. Mau Mas, baru pasti mau. Ya toh Mbak? Retno, Gimana? Nggak apa-apa Mbak, sekalian biar bisa tahu semua tentang lahan di sini. Mas Pura kan lebih tahu semuanya. udah. Ya Mbak, ayo. Kamu nih bilang aja lagi sibuk, kenapa sih? Udah nggak apa-apa, apa sih apa salahnya? Kamu tuh di desa ini terkenal juga ya? Ya itulah bedanya di desa sama di kota. Kalau di sini tuh satu sama lain pasti saling kenal. Udah kayak di kota, rumah dempet-dempetan aja belum tentu pada saling kenal. Ya toh? Tahu aja lagi. Emangnya kamu kira aku nggak pernah ke Jakarta apa? Aku juga pernah lagi ke sana meskipun cuma beberapa minggu. Tapi aku nggak betah, panas, sumpek. Ya kan di sini adem. Iya sih. Ini dingin bukan adem. Selain karena adem di sini, terus apa alasan kamu datang sini? Atau jangan-jangan karena kamu nggak diterima kerja lagi di Jakarta ya? Sembarangan kalau ngomong. Bukan sombong nih. Aku tuh diterima di 3 perusahaan besar sekaligus. Ya, bosan lah duduk di belakang kantor, terus gitu 8 jam di belakang komputer. Sayang tau kalau nggak jalan-jalan alias keliling. Kapan majunya kalau kayak gitu? Bener juga kamu. Kamu katanya sarjana kan?
Tapi kenapa lebih milih buka warung mie sama ngurus perkebunan sih? Ya, alasannya kurang lebih sama lah sama kamu. Aku nggak mau menjadikan ijazah aku itu jaminan aku untuk mendapatkan kerja. Aku lebih suka melakukan sesuatu yang aku suka. Toh itu lebih menyenangkan kan? Iya sih. Kita kesana yuk. Duduk di batang pohon itu. Dah, yuk. Enaknya di sini, udaranya fresh. Ya iyalah, ini kan gunung. Tapi kamu udah akan nemuin kayak gini kan di Jakarta. Iya juga sih. Kenapa kamu milih lebih di sini daripada di Jakarta? Karena ini pasti deh. Aku nggak suka di Jakarta. Macet, banyak mobil, bikin pusing. Ya itu sih emang, nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Kamu ternyata enak juga ya diajak ngomong. Gak cuma diajak ngobrol aja. Diajak jualan ayo, diajak nyangkul ya monggo. Asal jangan kamu ajak korupsi aja. Gak tahu apa yang mau dikorupsiin. Lagian di sini juga apa yang mau dikorupsiin? Iya, kalau mentok-mentok mangkok mie juga jadi. Mau kemana? Mau nyontek. Kamu sering banget ya kesini? Ya, lumayan. Pasti cari inspirasi bikin mie. Ini Pak. Maksudnya ya Mbak? Ya Pak, sami-sami. Aku mau bikin surprise Mas buat Bono. Pasti Mas Bono senang kalau ngeliat aku ada di sini. Mas, itu yang punya warung ini kan Mas? Iya itu Mbak. Makasih ya Mas. Mas Bono! Mbak, maaf. Aduh, apa iki? Maaf ya, Mbak. Lah saya bukan Mas Bono ya. Saya Tomo ya, Mbak. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi, Mo? Ya Mbaknya juga ngagetin ya, Mbak. Bono mana? Wah, nggak tahu, Mbak. Sejak tadi siang pergi, Mbak. Tapi nanti balik kan? Pasti, Mbak, pasti. Tapi Mas Bono sekarang aneh, Mbak. Aneh kenapa? Sejak aku pergi Jakarta ya? Pasti dia kangen sama aku. Makanya dia berubah jadi aneh. Wong aku ini kan pantes dikangenin. Nganu, Mbak. Bukan itu ya, Mbak. Sekarang Mas Bono lagi dekat sama gadis Jakarta, Mbak. Yang ngekos di rumahnya Mas Bono. Apa kamu bilang? Ya, seperti yang tadi saya bilang, Mbak. Yang bener kamu, Mo. Ya, kalau Mbak nggak percaya, tunggu aja, Mbak. Yowes, tapi kamu jangan bilang-bilang Bono kalau aku ada di sini, yo. Ya, Mbak, beres-beres. Mohon maaf ya, Mbak. Iya. Sekalian, Mbak, tolong bantuin, Mbak. Rame, Mbak. Kamu mau kemana lagi habis ini? Balik ke kantor ya? Kantor? Enggak lah, pulang aja. Lagi juga di kantor udah nggak ada orang pasti kan. Ya wes, kamu hati-hati ya. Makasih ya tadi ilmunya. Iya, sama-sama. Kamu juga banyak bagi ilmu sama orang bodoh kayak aku ini. Terima kasih ya. Wih, kamu hati-hati ya. Oke.
Bentar deh. Bukannya gue tinggal di rumah lo ya? Berarti kita searah kan? Kok lo nggak nawarin gue balik bareng? Oh, jadi dari tadi ada yang nunggu diajak bareng toh? Ya wes, monggo kalau kamu bareng. Iya, kamu nyebelin banget sih, berarti dari tadi sengaja ya? Cintaku yang pertama dalam hidup ini. Mak, ada yang mau tak bantuin di bawah ndak? Aku pulang duluan ya. Iya mas, gak usah, nanti semuanya biar saya yang bawa aja. Mas Bono? Sing bener. Iya mas, daripada nanti ganggu toh. Kamu kok ngomong gitu sih, Mo? Kalau aku nawarin kamu mau ada yang dibantuin apa enggak, ya itu tandanya nggak mengganggu. Ngerti kamu? Kalau mau bantu bawa tas aku aja, Mas. Rani, kamu udah pulang? Iya, aku ngerasa nggak bisa tinggal di Jakarta. Ya, aku ngerasa lebih bisa tinggal di sini. Habis orang Jakarta kejam-kejam. Kamu mau bantu buat tas aku kan? Aku nggak bisa. Tadi kamu bilang kamu nggak ngerasa terganggu. Tapi aku minta tolong buat tas aku. Kok kamu malah ngerasa terganggu? Bukannya gitu, aku udah ditunggu sama ibu di rumah. Bener toh mbak, apa yang saya bilang? Beraninya cewek Jakarta itu ganggu hubungan aku sama Bono. Lihat aja nanti. Bener mbak, 100% saya dukung mbak. Bono, yang tadi itu siapa sih? Oh, itu tadi Rani, temen aku dari kecil. Kok kayak dia nggak suka gitu ya pas ngeliat kita boncengan? Mosok sih? Dia baik kok anaknya. Jadi kemarin itu dia sempat ke Jakarta. Katanya mau ngadu nasib. Padahal aku udah bilang sama dia untuk tetap tinggal di desa aja. Tapi dia malah ngeyel untuk tetap pergi ke sana. Ya jadi begitu deh. Yaudah, yuk kita masuk. Rani. Monggo mbak, dicoba dulu satenya. Kok dari tadi bengong aja toh mbak? Gimana ya, Mo? Aku nggak tahu gimana sekarang perasaan Bono sama cewek itu. Ya saya juga nggak tahu ya mbak. Tapi mereka itu kan belum lama toh mbak. Mungkin belum terlalu tebal juga endapan cintanya mbak. Jadi maksud kamu, Mo? Ya mbak juga harus membuka jati diri mbak yang sebenarnya. Kalau mbak juga senang sama Mas Bono. Bahasa kamu itu ketinggian, Mo. Aku malah jadi nggak ngerti toh. Piye toh? Sarjana kok nggak bisa diajak ngomong intelek sedikit. Skripsinya nembak toh mbak. Sembarangan kamu ya kalau ngomong. Ya wes lah, kamu lanjutkan analisa kamu itu. Duduklah sambil makan satenya. Ya mbak. Gini mbak, selama ini apa mbak pernah bilang kalau mbak juga senang sama Mas Bono? Ya aku nggak perlu bilang lah sama dia, Mo. Tanpa aku bilang, dia juga udah tahu kalau aku tuh suka sama dia. Wong tanpa dia bilang sama aku juga udah tahu kok kalau dia tuh suka sama aku sejak kita SMA dulu. Wah kalau kayak gitu malah bingung ya mbak. Mbak tidak boleh ngeklaim seperti itu mbak. Mbak
Mbak juga mesti bilang kalau Mbak juga senang sama Mas Bono. Gitu ya, Mo? Tapi masalah cewek Jakarta itu gimana ya, Mo? Alah gampil Mbak. Bikin aja dia ndak betah di sini. Cewek Jakarta itu Mbak, cengeng. Ndak bisa dikasih ujian sedikit. Jenius juga kamu, Mo. Aku janji, Mo. Kalau kamu nanti mencalonkan diri jadi kepala desa, aku pasti dukung kamu. Nggak mau Mbak. Saya ndak mau jadi pejabat. Posisi rawan. Rawan opo, Tomo? Rawan posisi politik. Enggak Mbak. Tapi pejabat itu rawan hilap. Pejabat itu suka hilap Mbak. Makan duit rakyat. Kalau ketahuan ya cuma bisa bilang maaf. Saya hilap. Alah basi. Bisa aja kamu, Mo. Oh, tapi memang begitu faktanya ya Mbak. No, Ibu mau ngomong sebentar. Boleh, Bu. Oh iya, soal warung mie kita, omsetnya bulan ini naik, Bu. Dan kalau soal perkebunan, sebentar lagi kita bakalan panen. Jadi nampaknya kita bakalan repot nih, Bu. Bukan ngomong soal itu. Terus, soal apa toh, Bu? Kamu ini sudah Ibu anggap dewasa, no? Ya iyalah, Bu. Orang ulang tahun Bono yang ke-17 kan udah lama. Ibu ini ngomong serius loh sama kamu. Jangan dipotong dulu, toh. Iya, Bu. Silakan, silakan. Ibu tahu kamu lagi berusaha mendekati Nak April, toh? Jangan khawatir. Ibu nggak akan marah dan melarang kamu kok. Cuman pesan Ibu, kalau kamu tuh memang sudah srek sama Nak April, ya pertahankan itu. Sebagai laki-laki, kamu harus bertanggung jawab, no. Iya, Bu. Ujian akan terasa sangat mudah dan juga bisa menjadi sukar. Dan kamu harus siap untuk semua itu. Oke, Bu. Lagi pula, Ibu tuh sudah pengen mendengarkan suara tangis bayi di rumah ini. Sepertinya bisa jadi rame ya, no? Kalau itu kayaknya terlalu jauh deh, Bu. Lah, memangnya mau sampai di mana? Maunya kan kalian berdua ini sampai punya anak cucu di sini. Bukan begitu maksud Bono. Cuman kan Bono aja nggak tahu April itu mau sama Bono atau tidak. Untungnya gue udah kenal mereka. Apalagi Bono. Kenapa nggak dari dulu aja ya terima kerjaan di sini? Kamu ikut jalan-jalan nggak? Mana? Jalan-jalan aja bentar. Ternyata desa itu emang enak, gak seprimitif yang gue bayangin. Bahkan buat gue, mereka malah lebih modern pikirannya. Mereka mau berdiri di atas kaki mereka sendiri. Itu kan baru modern namanya. Mereka berdua udah semakin dekat. Aku harus segera bertindak nih. Semalam kamu tidurnya nyenyak nggak? Lumayan. Kamu gimana? Seharian sama bidadari cantik ternyata bisa bikin aku ngantuk juga ya. Ih, gombal banget sih. Assalamualaikum.
kemarin sore sampainya. Maaf loh Bu, kemarin nggak sempat kesini. Masih capek toh Bu. Oh, ya enggak apa-apa. Ya udah, yuk masuk, masuk. Ya, Bu. Ayo duduk dulu sini. Sebentar ya, Ibu tak ke dalam dulu bikin teh ya. Tunggu dulu. Nggak usah Bu, nggak usah repotin. Saya kesini cuma mau sedikit antar oleh-oleh saja. Alah kok repot-repot segala loh. Pakai beli oleh-oleh buat Ibu. Terus gimana keadaan di sana? Nggak enak Bu. Di sana banyak pergaulan yang nggak bener Bu. Walah, nggak bener piye toh, Nak? Ya nggak bener lah Bu, kayak yang di berita-berita di TV itu loh Bu. Oh gitu toh. Tapi Ibu tuh nggak pernah lihat TV, Ci. Ya Bu, kita tuh harus hati-hati sama orang Jakarta. Orang Jakarta sulit ditebak Bu. Kita nggak tahu isi hatinya kayak apa loh Bu. Mereka tuh Bu, kalau depan kita baik Bu. Tapi kalau di belakang, kadang-kadang mereka suka mau berbuat jahat loh Bu. Masa tuh sampai kayak gitu? Enggak Bu. Mas Bono kemana toh Bu? Oh Bono toh. Bono itu baru aja jalan. Dia itu sekarang lebih kelihatan semangat sejak ada anak kos yang tinggal di sini. Tapi ya syukurlah, Ibu seneng. Ya kalau Bono seneng kan Ibu ikut seneng. Cuman itu. Cintaku yang pertama dalam hidup ini. Ter. Oh, kok gelok rusak malah. Saya Ter. Oh, ya. Pak Rani Mas. Iya, emangnya kenapa? Ya mungkin ada perlu kali Mas. Bono, aku mau bicara. Wes, duduk mana Mas? Ayo. Wes, akhir. Aduh. Kamu kenapa sih? Cuma gara-gara tekad cewek Jakarta itu? Apa bedanya sama aku? Aku juga punya tekad kuat. Aku berangkat ke Jakarta. Aku berani kan? Ya nggak ada bedanya kok kamu sama dia. Lalu kenapa? Kenapa kamu dekati dia? Sekarang aku mau tanya sama kamu deh. Kenapa kamu nanyain aku sampai membabi buta kayak gini? Ya karena aku peduli sama kamu. Peduli? Kalau kamu peduli sama aku, kamu nggak akan ke Jakarta kemarin. Kamu pasti akan dengerin omongan aku. Tapi ternyata apa? Kamu tetap nekat pergi ke sana kan? Terus nggak ada hasilnya kan? Kita lagi ndak bahas soal itu. Yang lagi kita bahas soal kedekatan kamu sama cewek Jakarta itu. Kenapa juga? Kamu nggak ada hubungannya persoalan deket aku sama April. Apa? Hubungan sama aku? Memangnya selama ini kamu anggap aku apa? Teman. Cuma teman. Memangnya kamu mau aku anggap apa? Yaudah ya, kasihan tuh si Tomo sendirian. Nanti dia kesusahan lagi. Semua ini tidak akan terjadi kalau cewek Jakarta itu tidak ada di sini. Benar kata Tomo. Cewek Jakarta itu harus pulang ke Jakarta. Ayo. Kamu udah bilangin kan, Nak? Udah Mbak, udah 2 hari lalu saya kasih tahu ketua kelompok taninya. Terus ini kenapa pada belum datang ya? Wah, saya sudah tidak tahu ya Mbak. Selamat siang, Mbak. Loh, Pak, saya lain mana? Kita udah mau mulai nih. Katanya tidak ada yang datang, Mbak. Kenapa, Nak? Sebentar Mbak. Kenapa toh Pak? Katanya takut dihapus gitu, Mbak. Dibohongi. Siapa? Katanya ada orang bilang kalau orang Jakarta datang ke sini, itu nanti takutnya cuman bisanya ngapusi sama petani, nanti hasilnya mau dibawa ke Jakarta gitu, Mbak. Siapa toh Pak? Saya wani ngomong wih. Saya yang bilang. Lah gitu aja. Saya permisi dulu nih, Mbak ya. Oh, nggih, nggih. Jelas kan? Orang Jakarta tidak pantas ada di sini. Semua orang udah tahu. Kalau kedatangan kalian ke sini cuma membawa masalah. Biarlah petani pakai cara mereka sendiri. Tidak usah dirubah-rubah.
Oh, ini cewek yang kemarin di warung mie ongklok nih. Lagi pula, cuma orang desa yang tahu cara bicara dengan orang desa, bukan orang-orang dari Jakarta. Loh, Mbak Iki sopo toh? Saya calon istrinya Mas Bono. Udahlah, lebih baik kalian pulang ke Jakarta. Kalian nggak pantas ada di kebun kayak gini. Nggak pantas. Tapi kenapa ya malah pemuda desa semua tuh pada lari ke Jakarta? Apa pemuda desa sini semua juga nggak pantas ya turun ke kebun? Ternyata dia bisa ngomong juga ya. Jangan mentang-mentang Anda dari Jakarta, terus Anda merasa pintar. Enggak. Saya nggak merasa pintar. Saya justru banyak belajar dari orang desa sini. Maaf ya kalau saya ganggu. Permisi. Ntar dulu, saya belum selesai bicara. Hei! Tunggu! Siapa toh, Mbak? Tadi kamu dengar sendiri kan? Katanya calon istrinya Bono. Saya juga udah ketemu kemarin sama dia di mie ongklok itu loh. Lah, terus piye? Tahu deh. Tapi kelihatannya sih dia cemburu banget. Oh, itu sebabnya dia hasut semua petani di sini biar bisa datang ke pertemuan kita kali ya, Mbak? Nggak tahu juga lah, No. Tapi jadi kepikiran deh. Emang menurut kamu benar aku bikin desa ini nggak tenang gitu? Enggak juga, Mbak. Harusnya Mbak itu tanya langsung sama Mas Bono soal ini. Biar tidak ada salah paham tuh loh, Mbak. Iya sih ya. Mbak. Nih, Mo. Jangan sampai gagal ya, Mo. Beres, Mbak. Pokoknya kalau kamu berhasil, saya kasih hadiah khusus buat kamu. Wah, tenanan ya, Mbak. Yowis, pergi, tahu tadi yang lihat. Yowis, Mbak. Doakan semoga saya berhasil, biar tidak ada yang ganggu Mas Bono lagi. Udah, saya jalan dulu, Mbak. Yo, Monggo, Mbak. monggo. Jujur aja kenapa sih, Bono? Aku kan udah bilang sama kamu, kalau di antara aku dan Rani itu nggak ada hubungan yang khusus. Dia itu cuma teman kecil aku. Kalau emang dia menganggap aku lebih, ya aku nggak tahu. Tapi emang kamu nggak bisa lihat apa dia tuh cemburu. Sebenarnya lagian kan kita nggak ada apa-apa. Bukannya nggak ada apa-apa, tapi belum. Apa? Belum. Kalau aku boleh jujur sama kamu itu orangnya pemberani, kamu mandiri, dan kamu berani mengambil sebuah keputusan yang besar. Dan kamu juga bisa mempertanggungjawabkannya. Kamu udah menunjukkan semua itu dengan cara kamu datang ke desa ini. Apa aku boleh nggak merubah nggak ada itu jadi ada? Mau apaan sih? Nggak ngerti. To the point aja langsung kenapa? Nah, aku cuma mau ngasih pertanyaan ke kamu. Ya tanya aja. Apa kamu suka sama aku? Iya. Kamu? Iya. Bagus deh. Iya. Aku udah bosen liatnya. Oh ya. Aku yang
ularnya udah ada. Bangun. Bril. Sabar ya, Nduk. Saya tenang. Nggak apa-apa, ya. Udah nggak apa-apa. Bu, kamarnya udah Bono bersihin. Siapa tuh ya yang berani masuk kamar itu? Takut, Bu. Sabar, Nduk. Nggak apa-apa. Ada ibu di sini. Kamu aman, ya. Wah, ada apa ini? Kok lagi pada senang banget tuh kelihatan Mas Bos? Seneng gundulmu. Kamu dari mana aja sih, Mo? Dari tadi dicariin kok ndak ada. Itu tadi kayaknya ada yang naruh ular di kamarnya April. Wah, ular Mas Bos. Wah, ini pertanda Mas Bos. Pertanda apa? Ini pertanda tidak baik. Kalau ularnya ada di kamar Mbak April, itu tandanya ada yang tidak suka sama Mbak April. Nah, aku ndak percaya sama hal seperti itu. Ya terserah Mas Bos, mau percaya atau enggak. Tapi saran saya Mas Bos, Bu, Mbak April, lebih baik Mbak April pulang aja ke Jakarta, supaya aman. Ya udah saya pulang aja deh. Kok kamu ngomong gitu sih, Pril? Mungkin Tomo bener, Bu. Nanti semakin lama saya di sini, semakin banyak yang nggak suka. Malah panjang urusannya. Ya coba dibikin lagi, toh, Nduk. Kenapa kamu? Enggak, Mas. Saya sembelit ya, Mas. Kremian. Kamu bohong ya? Apa itu? Enggak, Mas. Bener, Mas. Saya sembelit ya, Mas. Udah, coba aku lihat. Mas, jangan, Mas. Apa itu? Hah? Aduh, Mas. Mas, apa ini? Walah, jadi kamu yang naruh ularnya di kamar April, toh? Itu ular. Hah? Mas, saya disuruh, Mas. Kita aku ke Mas, dalam. saya cuma disuruh, Mas, Bos. Bener, Mas, Bos. Mas, Bos. Bu. Maaf toh, Mas. Masuk kamu ke dalam Mas, sini. Mas, saya cuma disuruh ya, Mas. Udah, masuk. Cepetan. Masuk, ah. Mas, jangan jolimi saya toh, Mas. Aduh, Mas. Terus kenapa kamu mau? Kamu itu sebenarnya lebih pengen ikut dia apa ikut Mas? Milih Mas Bos, Mas. Terus kenapa kamu mau? Aduh. Ya tadinya saya sakit hati ya, Mas. Tiba-tiba Mas Bos itu waktunya lebih banyak sama Mbak April ya, Mas. Mo, ini tuh hidup saya, terserah saya mau ngapain aja. Kenapa kamu jadi ikut campur? Iya, Mas, ndak lagi-lagi Mas buka atau Mas sambunnya ndak enak ya, Mas. Enggak, pokoknya saya nggak mau tahu kamu tidur di kandang ini sampai besok pagi. Oh, jangan toh, Mas. Nggak. Mas, jangan jolimi saya toh, Mas. Aduh, kayak ini toh, Mas. Mas, Bos. Kamu percaya kan kalau Bono bisa jaga kamu? Nggak ada kebahagiaan seorang ibu selain melihat anaknya bahagia. Dan kebahagiaan Bono itu muncul setelah kamu ada di sini, Nduk. Kebahagiaan masa kecilnya waktu ayahnya masih hidup, sekarang muncul lagi. Dan ibu lihat, kebahagiaan itu ada setelah kamu datang, Nak. Ibu percaya sama saya? Ibu lebih dari percaya sama kamu, Nduk. Ibu nitip Bono sama kamu, ya. Bangun, Mo. Mas Bos, Bangun, buka bangun. toh, Mas Bos. Mas Bos tega banget deh. Masa saya disamakan sama ayam toh, Mas Bos? Dingin ya, Mas Bos? Kamu sih. Iya, Mas Bos. Besok enggak lagi-lagi, Mas Bos. Tuh, gara-gara kamu dia jadi mau pulang ke Jakarta kan? Lah terus Mas Bos mau kemana, Mas Bos? Aku mau nganterin dia ke terminal. Yaudah, jangan diulangin lagi ya.
Kalau kamu ulangi lagi tak suruh tidur di atas gunung kamu. Iya Mas Bos, enggak. Jagain rumah ya. Iya Mas Bos. Yuk, Prel. Mo, jaga rumah ya. Gimana, Mak? Beres, Mbak. Serius? Malahan, Mbak. Tadi pagi ke di Jakarta itu minta diantar terminal. Pulang? Oh. Aduh, akhirnya. Aku nggak boleh ketinggalan momen ini, Mo. Aku harus jadi penyemangat Bono yang ditinggal pergi gadis itu. Bononya mana? Yang ngantar terminal, Mbak. Yowis, kita susul ya. Yowis, rantaiku putus, Mbak. Naik motor aja ya. Oh, yowis. Mas Ojek. Motornya tak sewa, yuk. Lagi kosong, tau. Iya. Kamu apa? Cintaku yang pertama dalam hidup ini. Loh. Kayak motor Mas Bono. Sik, Mbak. Sik. Turun dulu, Mbak. Oh, tenan toh, Mbak. Motor Mas Bono, ya toh? Kamu bilang ke terminal, kok di sini? Ya saya nggak tahu, Mbak. Mungkin Mbak April minta oleh-oleh dari sini buat di kota. Ya toh? Mbak, coba ke sana, Mbak, yuk. Ini bener itu tasnya Mbak April, ya toh? Mbak. Mas Bos! Mas Bos! Mbak bantu teriak gitu loh, Mbak. Mas Bono! Mas Bos! Akuin Mas Bos, Mbak. Mbak duluan aja. Mas Bos! Sedih ya, Bon, rasanya ditinggal orang yang kita suka. Sekarang kamu lihat kan, Bon? Ternyata dia tidak sekuat yang kamu pikirkan. Kamu tuh mau ngomong apa sih? Aku cuma mau kamu buka mata kamu aja, Bon. Di sini ada perempuan yang lebih sayang sama kamu. Terus? Ya aku nggak mau ngeliat kamu sedih terus, Bon. Perempuan itu siap kok nerima kamu apa adanya. Kamu tuh sebenarnya kesini mau ngapain sih? Aku cuma mau ngucapin selamat tinggal aja sama kamu. Dan aku mau ngeliat kamu untuk terakhir kalinya menghirup udara desa. Oh ya? Ya ampun, repot-repot jadi tersanjung. Asli, makasih loh udah mau nyempetin waktu kesini. Aku tuh sayang banget sama desa ini. Ya, walaupun banyak juga sih yang nyebelin. Ya, beginilah orang desa. Dan beginilah aku. Enggak kok, nggak semua orang kampung itu kampungan. Banyak juga orang kampung yang terpelajar. Jauh daripada orang kota. Ya, walaupun banyak juga sih orang kampung yang pakai cara kampungan buat dapetin apa yang mereka mau. Nggak tahu sih ujungnya berhasil apa enggak. Kita lihat aja. Sampai nanti bis jemput kamu. Semua bakal terjawab kok. Wong aku mau nemenin April ke Jakarta kok. Apa? Ke Jakarta? Apa yang kamu lakuin kemarin itu sama sekali nggak menyurutkan langkah aku dan April. Dan sekarang aku jadi lebih tahu kalau April itu emang perempuan yang berani dan tegar. Dia sama sekali nggak terpengaruh sama apa yang kamu lakuin. Enggak kok. Kita ke Jakarta sebenarnya cuma mau ngasih tahu orang tua aku aja soal pertunangan kita, ya? Tenang
aja, bentar lagi juga balik lagi. Ketemu lagi kita. Iya, kamu tenang aja, nanti tak undang kok. Ya sudah mbak, ya begitulah cinta mbak. Kalau sudah bertemu, tak di desa, tak di kota. Sekarang terserah mbak aja. Mau yang di kota atau yang di desa. Enggak! Loh, lebih baik sama aku mbak. Dah. Mas Bos! Jadi ya. Oh, selamat ya mbak. Bono, tapi kita di Jakarta nggak lama-lama kan? Ya enggak lah, mana bisa kok ninggalin nyokok lama-lama.